Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kabar Anda Ibu semuanya hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan baik? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini, agar pembelajaran kita lancar sampai nanti diridhoi sama Allah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, oke. Nah, jadi Ananda, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, coba perhatikan dan poin yang Ibu share di layar HP-nya ya. Ya, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan menyelesaikan pertemuan sebelumnya. Nah, siapa nih yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Memodelkan masalah kontekstual yang berhubungan dengan sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam bentuk model matematika ya. Jadi yang pertama kita mencari informasi apa yang diketahui dari permasalahan, kemudian kita memisalkannya ke dalam variabel apa yang sudah diketahui dari soal itu ya. Kemudian baru langkah yang ketiga kita memodelkannya ke bentuk matematika. Nah, jadi materi kita pada pertemuan sebelumnya ini itu berkaitan sekali dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi Anda harus sudah bisa ya, sudah mampu bagaimana memodelkan permasalahan ke dalam bentuk SPLTV, persamaan SPLTV. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan. Nah, ini ada permasalahan di sini. Bisa dilihat apa permasalahannya? Bisa, Bu. Nah, di sini, bisakah kamu membantu 3 bersaudara tersebut? Saya nih membantu ada 3 bersaudara, dia lagi mau beli perlengkapan belajar di toko buku. Nah, dia ada membeli buku, penghapus, kemudian pensil. Nah, sampai di rumah, mereka menanyakan berapa harga masing-masing yang dibelinya. Nah, bisa nggak kamu membantu 3 bersaudara tersebut? Dari permasalahan yang ada di dalam layar HP kamu ini. Bisa, Bu. Nah, gimana caranya kamu membantu 3 bersaudara Ali, Badar, dan Charlie ini? Mensubstitusikan, Bu. Mensubstitusikan, mengeliminasikan. Kemudian apa lagi? Metode gabungan. Ada metode gabungan digunakan. Khusus hari ini kita membicarakan metode substitusi. Kemudian kita membicarakan tentang metode eliminasi. Nah, jadi kita lihat kegiatan kita hari ini ya. Sebelum kita melihat kegiatan kita hari ini, nah, jadi setelah kamu nanti mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode substitusi, dengan metode eliminasi, Ibu berharap nantinya kamu bisa menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian kamu bisa menentukan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode substitusi. Kemudian kamu bisa menentukan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, jadi kegiatan kita hari ini sama seperti pada pertemuan kita sebelumnya, kamu berdiskusi, nanti akan Ibu bimbing, kamu berdiskusi, kemudian nanti kamu secara berkelompok mendiskusikan apa yang sudah Ibu bimbing untuk menemukan penyelesaian permasalahannya. Kemudian nanti akan bukti lagi secara acak siapa yang akan mau presentasi dari hasil diskusi kelompoknya. Nah, ingat, jadi ada nilai plusnya bagi siapa yang mau untuk mempresentasikan hasil kelompoknya nanti ya. Kemudian baru yang terakhir nanti Ibu akan memberikan kuis yang akan kamu kerjakan. Nah, sekarang coba kita perhatikan ini ada permasalahan dalam LKPD-nya ini ya. Silakan kamu boleh tulis jawabannya di dalam catatannya. Kemudian soal-soalnya, pokoknya hal-hal yang penting silakan kamu tuliskan supaya nanti kamu mudah untuk berdiskusi di dalam kelompoknya karena kita sudah bahas secara umum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Udah ya? Udah selesai baca soalnya kan? Nah, sekarang coba kamu perhatikan di sini petunjuk menyelesaikan soal ini. Kita mulai dulu untuk cara substitusi. Langkah yang pertama, ubah soal ke bentuk model matematika dengan melakukan pemisalan. Kemudian, nah ini lagi. Langkah yang selanjutnya, pilihlah salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Berarti diambil dari persamaan yang paling sederhana tadi ada, apakah semuanya yang menganggap persamaan yang paling sederhana itu adalah persamaan satu nih semuanya nih? Iya, Bu. Iya. Nah, jadi yang nomor 2 ini silakan kamu pilih nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z atau Y sebagai fungsi X dan Z. Nah, apa ya? Jadi kamu boleh bebas memilih mau menyatakannya seperti apa. Silakan. X ada 30.000 kurang 2Y kurang Z. Kurang Z. Nah, jadi itu kamu menyatakan X sebagai fungsi Y dan Z. Oke. Kemudian pada langkah yang ketiga, substitusikan
X atau Y atau Z. Nah, kalau misalnya tadi kamu menyatakan X atau ada yang menyatakan Y, tapi tadi menyatakan X ya. Nah, yang diperoleh pada langkah yang kedua, ke dalam dua persamaan yang lainnya, sehingga didapat sistem persamaan linear dua variabel. Nah, berarti kan tadi udah ada satu persamaan yang kita robah tuh. Kalau misalnya persamaan satu yang kamu robah tadi, berarti itu kamu apa namanya di sini? Dua persamaan yang lainnya. Jadi ke dalam dua persamaan yang lainnya. Berarti kalau kita tadi merubah bentuk persamaan satu, berarti kita memasuknya ke dalam dua persamaan yang lainnya. Itu persamaan yang mana kita masukkan? Persamaan kedua, kemudian ke persamaan ketiga. Kalau kamu tadi menggantikan bentuknya yang dari persamaan satu. Kemudian pada langkah kotak yang keempat ini. Kan dari kotak yang ketiga ini, kan kamu mendapatkan SPLDV nih. Ada misalnya kamu misalkan persamaan yang kelima ataupun persamaan yang keenam nanti di sini. Nah, dari hasil yang kamu dapatkan di dalam kotak yang ketiga ini, kemudian kamu selesaikan pada kotak yang keempat ini dengan cara substitusi yang sudah kamu pelajari kelas 8 SMP atau MTSN ya. Ya, Bu. Ya. Nah, gimana nih caranya? Kan ada dua persamaan kan? Kamu boleh pilih salah satu persamaan yang akan kamu jadikan, atau misalnya X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan, nah itu ya. Jadi kamu selesaikanlah dengan metode substitusi ini. Bisa nggak nih kira-kira nih? Insya Allah, Bu. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada kendala, Ibu juga akan memantau kamu di dalam diskusi WA grupnya nanti ya. Nah, baru nanti kamu simpulkan di sini, jadi berapa harga masing-masing masker. Kamu juga bisa mencari referensi-referensi yang lain dari internet ataupun dari kalau ada orang tua atau kakak kamu di rumah bisa bertanya di situ ya. Kita diskusi bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan metode eliminasi ini terlebih dahulu nanti ya. Ya, Bu. Baru nanti keluar lagi dari Zoom, kamu diskusi dengan WA grupnya masing-masing. Oke, kita akhiri dulu untuk yang tahap ini ya. Nanti kita sambung lagi di link yang baru, oke? Oke, Bu. Oke, terus semangat ya. Nah, oke Nanda. Jadi setelah tadi Ibu lihat dari dalam grup WA kamu hasil diskusinya, beberapa postingan foto kamu tadi ya, hasil diskusinya sudah menemukan jawaban dari penyelesaian permasalahan. Juga sudah Ibu lihat ada beberapa kelompok yang memposting hasil diskusinya di dalam Google Classroom dan juga sudah saling mengomentari. Ibu lihat ya. Apa yang mau mempresentasikan? Silakan. Kelompok satu, Bu. Kelompok satu. Oke, silakan. Metode substitusi ya. Silakan, Diki. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya kita gunakan metode substitusi. Pertama, ubah soal ke bentuk model matematika dengan melakukan pemisalan. Nah, 3.000 sebenarnya 33.000. Sudah selesai, Bu. Udah ya. Itu Jadi, ya. Kelompok satu ya. Jadi presentasi dari kelompok satu. Mungkin dari penjelasan yang sudah disampaikan sama Diki, kamu bisa memahami apa yang dijelaskan. Kan tadi sudah juga diposting di dalam Google Classroom-nya ya. Jadi kamu bisa melihat jawaban dari kelompok seperti apa. Nah, kemudian coba ada nggak nih yang mau mengkritik atau menyarankan dari presentasi yang udah dilakukan sama Diki tadi? Apa ada kritik sama sarannya? Silahkan. Atau mungkin ada jawabannya yang berbeda? Atau apakah udah sama jawabannya? Sama, Bu. Sama ya? Sama, Bu. Apakah sepakat seperti itu langkah pengerjaan untuk metode substitusi? Sepakat. Nah, jadi kita ambil persamaan yang paling sederhana ya, lalu kita substitusikan kedua persamaan yang lainnya sehingga dia membentuk SPLDV yang baru. Nah, sekarang Ibu mau minta kamu mengerjakan kuis. Nah, sebelum kamu mengerjakan kuis, di dalam Google Classroom ada itu bahan ajar sama ada video materi pembelajaran, bisa kamu download, di situ ada video Ibu menjelaskan materi pelajaran, bisa kamu pelajari untuk memahami materi menyelesaikan SPLTV dengan metode eliminasi dan sebagainya ya. Nah, sekarang coba kamu perhatikan untuk kuis, soal kuis di sini. Nah, itu kan ada kuis. Jadi silakan kamu kerjakan kuisnya ini. Coba kamu perhatikan langkah-langkah apa yang diketahui dari kuis ini, kemudian apa yang ditanyakan. Nah, jadi Ibu tunggu 5 menit cukup ya, karena Zoom kita juga akan habis dalam jangka waktu 4 menit ini ya. Jadi masih tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan lagi. Kalau yang namanya metode gabungan itu artinya adalah menggabungkan dua metode. Jadi kita gabungkan metode eliminasi dan metode substitusi. Ya, jadi itu materi kita. Selanjutnya juga nanti akan berkelompok seperti ini. Kamu juga akan mempresentasikan nanti. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan syukur ya, alhamdulillah, rabbil alamin. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Nah, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika mau bepergian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.